Ngeri, KONI sebut 3 organisasi tentara bayaran ini diduga terlibat di balik kekuatan KKB Papua. Analisis pertahanan KONI Bakri mengungkap dugaan ada keterlibatan tentara bayaran di balik kekuatan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua saat ini. KONI bahkan terang-terangan menyebut siapa saja organisasi atau perusahaan multinasional yang di bidang layanan keamanan diduga memasuk tentara bayaran bagi KKB. Belakangan, tentara bayaran KKB inilah yang disebut KONI melakukan penyerangan terhadap 36 personel Kopassus hingga beberapa prajurit dinyatakan gugur. Salah satu perusahaan keamanan yang diduga memasuk tentara bayaran ke KKB adalah Denkrop. Denkrop diketahui merupakan perusahaan kontraktor militer swasta yang bermarkas di Richmond, Virginia, Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki unit-unit usaha berkaitan dengan operasi bersenjata. Pokoknya yang gue curigai Denkrop, mereka ikut main, kata KONI di saluran YouTube R66 Neolitics Selasa malam 16 Mei 2023. Kemudian, perusahaan lain yang dicurigai KONI yakni Erinis. Ini merupakan perusahaan internasional bermarkas di Dubai, Uni Emirat Arab, yang menyediakan layanan security dan bisa beroperasi di daerah rawan. Erinyes dikenal sebagai perusahaan yang kerap menawarkan kemampuan untuk mengurangi resiko yang kemungkinan ditimbulkan. Dan yang ketiga adalah G4S, sebuah perusahaan keamanan global yang berbasis di London dan menyediakan layanan keamanan. Mereka saja punya 620.000 tentara, bisa di mana saja, dan bayaran mereka mahal banget, kata KONI. Jadi kalau dia desersi, pilihan untuk masuk ke situ, KKB lebih besar, dari mana mereka bisa bayar? Pesawat Susair yang dibakar saja mereka bisa bayar, katanya. KONI menyebut diplomat Indonesia sebenarnya terbukti kedodoran, apalagi saat tiba-tiba ada rencana pertemuan antara KKB dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menko Polhukam Mahfud MD. Dia langsung meminta agar pertemuan itu tidak dilakukan karena hanya akan menurunkan derajat Indonesia di mata dunia. Pada kesempatan itu, KONI turut menyatakan kemarahan soal adanya jenderal KKB yang justru kerap menggunakan bendera Inggris di kepala. KONI heran mengapa bendera itu kerap dipakai dan perlu ada klarifikasi dari pihak Inggris, sebab hal itu sangat mengganggu perihal isu konflik antara KKB dan TNI, terlebih dengan kecurigaan adanya tentara bayaran. Panglima TNI gerahkan bantuan tempur maksimal, cari pasukan yang hilang usai kontak senjata. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengerahkan bantuan dan kekuatan tempur secara maksimal usai kontak senjata antara tim operasi SAR pilot Susair dengan kelompok separatis terorisme KST atau kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Enduga pada Sabtu 15 April 2023. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijojono mengatakan Panglima TNI juga memerintahkan agar pencarian prajurit hilang terus dilakukan. Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Itu saja yang hanya saya sampaikan, kata Julius di Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur, Minggu 16 April 2023.
Diketahui KST menyerang Yonif Rider 321 garis miring Galuh Taruna Yonif R 321 garis miring GT yang bertugas melakukan operasi SAR pilot susi air dan menewaskan satu orang prajurit atas nama Pratu Miftahul Arifin. Pratu Miftahul Arifin tewas usai ditembak dan jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Julius menjelaskan hingga saat ini jenazah Pratu Miftahul belum dapat dievakuasi, sementara masih berada di lokasi Kabupaten Enduga, kata Julius. Kemudian prajurit lain masih belum ditemukan dan belum dapat dihubungi. Namun Julius menjelaskan bahwa belum ada informasi mengenai jumlah prajurit yang selamat usai peristiwa tersebut.